Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah peminatan kelas 11 IPS tentang kerajaan-kerajaan besar di Indonesia yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Baiklah, sebelum masuk ke teori, yang pertama itu mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apabila kita berbicara tentang perkembangan, tentunya itu tidak akan langsung berkembang, dimulai dari awal. Yang pertama yaitu harus kita ketahui bagaimana proses masuknya kerajaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Baiklah, awal masuk kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu ada beberapa ahli yang menyatakan teori-teorinya. Yang pertama itu teori Brahmana. Menurut Van Leur, teori Brahmana itu bahwa agama Hindu-Buddha sampai ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Kita ketahui dalam agama Hindu-Buddha itu terdapat yang namanya kasta. Kasta itu kalau kita bahasa Indonesia kan yaitu struktur sosial. Berarti di dalam masyarakat agama Hindu-Buddha itu mereka memiliki yang namanya struktur sosial atau lapisan-lapisan masyarakat. Brahmana itu adalah orang-orang yang terpendidik atau cendekiawan, atau bisa disebut Brahmana adalah kasta paling atas, kasta yang paling dihargai, karena Brahmana itu sama dia seperti pendeta atau biksu dan biksuni. Biksu itu orang-orang yang menyebarkan agama Buddha, biksuni itu perempuannya, seperti itu. Baiklah, yang kedua, teori kesatria. Dari asal katanya aja sudah kita ketahui yaitu kesatria, berarti agama itu dibawa oleh para kesatria atau para prajurit, atau kalau pada masa sekarang kesatria itu bisa kita contohkan seperti polisi, tentara, dan angkatan-angkatan udara atau angkatan laut lainnya. Teori kesatria ini dikemukakan oleh J.L. Muns. Kemudian teori yang ketiga ada yang disebut dengan teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Crum. Dia mengemukakan bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang. Inilah yang disebut teori Waisya, bahwa agama Buddha sampai ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari negara-negara yang menganut agama Hindu. Contohnya adalah India, Cina, seperti itu. Teori Waisya ini mereka melakukan perdagangan melalui jalur pelayaran. Karena kalau kita melihat pada masa lampau semua proses transportasi itu melalui jalur pelayaran, melalui jalur laut, belum ada namanya helikopter, pesawat, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian teori yang terakhir adalah teori arus balik. Ini dikemukakan oleh Bos. Apa itu teori arus balik? Teori arus balik itu adalah di mana orang-orang Indonesia yang sudah terpendidik atau cendekiawan, atau mereka sudah menjadi orang Hindu dan mereka adalah kasta Brahmana, mereka itu boleh menyebarkan agama Hindu atau boleh menghindukan seseorang apabila mereka mempelajari kitab-kitab Hindu dan Buddha atau ilmu mereka sudah tinggi, tidak sembarangan. Oleh sebab itu, orang-orang Indonesia yang sudah beragama Hindu harus belajar dulu ke negara asal seperti ke India atau ke Cina. Karena mereka sudah mendapatkan pelajaran di Cina atau di India, kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia
untuk mengajarkan pelajaran yang mereka dapatkan atau untuk menghindukan seseorang. Makanya disebut teori arus balik ketika orang Indonesia yang telah beragama Hindu harus belajar ke India untuk mendapatkan ilmu atau pelajaran tentang agama lebih tinggi, kemudian kembali lagi ke negara asalnya untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Itu mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Pelajaran ini juga sudah kita bahas pada kelas 1 mengenai sejarah Indonesia ya. Jadi Miss rasa semuanya pasti sudah paham. Kita hanya untuk merefresh kembali ingatan kalian. Oke, karena proses masuk Hindu-Buddha ke Indonesia ini pasti yang namanya terjadi yang namanya perkembangan. Akibatnya itu orang-orang Indonesia banyak menganut agama Hindu-Buddha di Indonesia. Baiklah, itu dia tadi mengenai bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Minggu depan kita akan memasuki materi yang selanjutnya yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai di sini untuk teori. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti bertanya sama Miss. Oke, selamat pagi semuanya.